Kita bersyukur saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu memuliakan Dia, Sang Pencipta. Mari kita menghayati kasih-Nya dengan penuh kesukaan. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih atas hari ini yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau saja yang memberkati ibadah ini agar dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang, tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Itu akan menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa yang penyayang, karena Engkau kembali datang menyapa kami melalui firman-Mu. Kami sadari betul,
tiada kemampuan dalam diri kami untuk dapat mengerti hikmat-Mu yang begitu tinggi. Karenanya urapan dari Tuhan kami nantikan, baik bagi hamba-Mu yang kepadanya firman ini Engkau percayakan untuk diwartakan, pun bagi segenap hamba-Mu, kami selaku anak-anak, selaku para siswa, para guru, kepala sekolah, dan staf yang ambil bagian dalam kebaktian hari ini. Urapilah kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sahabat kami yang setia, kami berdoa. Amin. Matius pasal 25 ayat pertama sampai ayat yang ke-13, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada perikop ini, Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka, lalu semua tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membacanya saja, tetapi juga yang merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Tuhan. Aku tahu kan hari esok. Anak-anakku, juga Bapak Ibu sekalian, lagu itu tentu tidak asing lagi, dan satu penggal yang tadi saya lantunkan memang begitu adanya. Tak ku tahu kan hari esok. Tidak ada seorang pun di antara kita, baik anak-anak maupun orang dewasa, bahkan sampai kaum lansia, mereka yang tinggal di jalanan ataupun mereka yang tinggal di rumah gedongan, tidak ada seorang pun yang dengan kemampuannya, dengan apa yang mereka miliki atau usia mereka, tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jangankan hari esok, bahkan beberapa jam ke depan saja, beberapa menit ke depan saja, kita
tidak akan tahu. Lalu jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Kalau hari esok, kalau sekian jam, sekian menit ke depan kita tidak tahu, apa yang harus kita lakukan? Pembacaan Alkitab kita pada hari ini, kisah yang sudah tidak asing lagi, bahkan mungkin sejak kita masih balita, sejak kita masih sekolah minggu. Kisah tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Kita belajar untuk dapat selalu mempersiapkan segala sesuatunya. Dalam hal ini, minyak dalam buli-buli, supaya pelita tetap menyala ketika mempelai laki-laki datang dalam perumpamaan itu. Ya memang ke-10 gadis ini tidak luput dari rasa lelah, bosan, karena digambarkan dalam pembacaan Alkitab kita, mempelai laki-laki itu lama sekali tidak datang-datang. Aduh, apa yang harus diperbuat? Dalam kelelahan mereka menanti, dalam rasa bosan yang mereka rasakan, ke-10 gadis itu, yang bodoh dan yang bijaksana, mereka semua tertidur, mengantuk. Maka kita melihat dalam pengalaman kehidupan kita, wajar saja kalau dalam berbagai proses persiapan menyongsong masa depan, berbagai persiapan menyambut sesuatu yang akan datang. Dalam hal ini secara khusus anak-anakku yang terkasih, yang akan mempersiapkan diri untuk penilaian akhir semester. Penilaian yang kadang menakutkan, yang membuat gentar, yang membuat galau. Dan wajar saja kalau dalam masa persiapan itu, dalam menyongsong penilaian akhir semester itu, kadang-kadang ketika sudah belajar dengan tekun, sudah belajar dengan setia, tetapi sekali waktu terdistract atau mungkin terganggu, teralihkan. Entah itu oleh rasa kantuk dalam arti sesungguhnya, karena terlalu berat, aduh pusing, oh sudah tidur saja, tidur terus sepanjang malam, sepanjang hari, ingin melupakan apa yang harus dipersiapkan, atau tidur dalam tanda petik, artinya tidak lagi peduli, terserah deh, lalu kemudian mengerjakan berbagai hal, melakukan berbagai hal yang bisa jadi tidak ada kaitannya dengan persiapan penilaian akhir semester itu. Tidur dalam tanda petik ini, atau cuek, tidak mau peduli itu, sekali lagi itu wajar saja terjadi. Bahkan tantangan yang dihadapi sebagai pribadi, sebagai anak-anak, ini dilematis. Kalau fasilitas tidak memadai, itu bisa jadi alasan, bisa jadi keluhan. Oh, tapi tidak ada ini, tidak ada itu, kurang ini, kurang itu. Tetapi yang dicukupkan fasilitasnya pun terkadang terlena dengan itu, lalu kemudian mengabaikan apa yang menjadi fokus. Sudah disediakan gadget atau berbagai hal lainnya supaya bisa memenuhi tanggung jawab sebagai pelajar, bisa maksimal belajar, tapi kemudian dipakai berselancar ke sana kemari, yang sekali lagi bisa jadi tidak ada hubungannya dengan penilaian akhir semester. Sesekali itu terjadi, tidak apa-apa, wajar. Toh kita punya rasa bosan, punya rasa lelah, punya rasa kadang galau. Tetapi saat ini melalui pembacaan Alkitab kita diingatkan, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus siap. Maka ketika kelelahan datang, kebosanan menghampiri, lalu ingin abai saja terhadap tanggung jawab, segera kelola perasaan, kelola pikiran, supaya bisa mengelola waktu dengan baik. Tidak mudah. Ini semua usia mengalaminya.
Mengelola perasaan, mengelola pikiran, mengelola waktu itu sangat tidak mudah. Maka hal penting lainnya yang tidak boleh dilupakan adalah minta pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan. Sehingga yang tadinya tidur, baik dalam arti sesungguhnya maupun pakai tanda petik itu, segera bangun, segera bangkit, kembali melakukan apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini sekali lagi sebagai pelajar, persiapan menyongsong penilaian akhir semester. Setialah belajar, meski tidak mudah, pertahankan semangat. Dan hal ini juga tentu berlaku untuk semua, termasuk untuk saya, pendeta, termasuk untuk Bapak Ibu guru, kepala sekolah, para staf yang ada. Semua bersiap mewujudkan kesetiaan itu untuk menjawab panggilan Tuhan, berkarya meskipun tidak mudah. Sehingga penggalan lagu yang tadi saya lantunkan di awal, itu bisa dengan mantap kita lanjutkan. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Kita memang tidak tahu akan hari esok. Tapi baiklah dengan pertolongan Tuhan yang memampukan kita setia mempersiapkan segala sesuatunya, mengelola perasaan, pikiran, dan waktu, kita akan dimampukan untuk menyongsong apa yang ada di hadapan kita. Maka selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian akhir semester. Tegapkan langkah, Tuhan beserta kita. Amin. Sekarang mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu, ya Allah Bapa yang penyayang. Kami memanjatkan syafaat kami. Kami berdoa untuk anak-anak terkasih kami, siswa-siswi SMPK Penabur Pintu Air. Kiranya Engkau yang mengaruniakan kepada anak-anak kami kesehatan, semangat, sukacita, kesetiaan dalam belajar. Apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan pribadi dan keluarga, baik itu menghadapi rasa malas, mengelola perasaan, pikiran, dan mengelola waktu, maupun menghadapi tantangan dalam kehidupan bersama dengan adik atau kakak, bersama dengan orang tua di rumah, yang terkadang tidak selalu baik-baik saja. Terkadang ada pertentangan, perdebatan, bahkan mungkin pertengkaran. Tolonglah agar apapun yang dihadapi dan tantangan lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun diserukan di kedalaman hati kami, di hati anak-anak kami. Tuhan yang mau memampukan, Tuhan yang mampu menolong kami untuk dapat melewati hal-hal yang sulit, sehingga kami dapat tetap fokus untuk setia menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab. Doa kami saat ini juga untuk para orang tua terkasih dari anak-anak kami. Engkau yang memberikan kerukunan dalam rumah tangga, Engkau yang memberkati pekerjaan yang ditekuni, sehingga dapat mencukupkan kebutuhan, bahkan juga terbuka untuk berbagi dengan sesama. Hubungan persaudaraan adik dengan kakak, hubungan persahabatan anak-anak kami, baik di sekolah, dengan tetangga maupun dalam persekutuan umat Tuhan. Kiranya Engkau jaga anak-anak kami, jauhkan dari pergaulan yang sia-sia. Doa kami pada saat ini juga ya Bapa, untuk pelaksanaan penilaian akhir semester. Kiranya pada waktunya dapat berjalan dengan lancar. Setiap anak kami dapat mengikuti dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik pula. Kami sadari bahwa
penilaian akhir semester ini bukan hanya dikhawatirkan oleh anak-anak, tetapi juga terkadang ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kami sebagai para guru, staf, dan terutama kepala sekolah. Maka kiranya Engkau juga yang memberikan kepada para guru, para staf, dan kepala sekolah kesehatan, semangat, sukacita, kesatuan hati untuk dapat mengabdi sekalipun di masa yang sulit ini, sekalipun di tengah pandemi yang kami rasakan dampaknya dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing. Kiranya itu tidak menyurutkan semangat melayani dari para guru, para staf, dan kepala sekolah. Doa kami juga untuk Yayasan BPK Penabur, kiranya segenap organ yayasan juga dapat memikirkan dan mengembangkan bentuk-bentuk pelayanan di tengah pandemi ini, sehingga kehadiran BPK Penabur menjadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai di tengah berbagai tantangan, keprihatinan yang dihadapi terkait pandemi, terkait paham radikal yang berkembang, dan terkait hal lainnya. Inilah rangkaian syafaat kami, ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan Gembala kami yang baik, kami berdoa. Amin. Anak-anakku juga Bapak Ibu, kita akan kembali ke dalam pergumulan dan pengharapan hidup kita masing-masing. Maka melangkahlah dengan tegap, tetaplah setia. Kita tahu itu tidak mudah, mari kita mohon kekuatan melalui berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian, kini dan selamanya. Amin.